Halo, selamat siang teman-teman trader gold. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Perkenalkan, aku Bimar Pradana yang bakal nemenin kalian di segmen mapping dan analisis market gold untuk 1 minggu ke depan. Sekilas info aja ya, aku sudah tersertifikasi WPA dari Bapepti. Ini sertifikatnya bisa kalian lihat di layar ya. Pengalaman trading aku sendiri udah sekitar 15 tahun, berawal dari trading forex. Dan kemudian mulai tahun 2019, aku mulai coba masuk juga ke instrumen gold dan kripto. Nah, di channel Sinergi Research ini, aku yang bakal nemenin kalian belajar seputar edukasi trading CFD ya. Harapannya, semoga teman-teman bisa mendapatkan insight market yang tajam dan makin paham cara baca peluang di market. Jadi, jangan lupa terus stay tune ya. Nah, sekarang langsung kita masuk ke charts gold aja ya. Kira-kira peluang apa yang ada di market gold minggu ini yang bisa kita manfaatkan? Nah, sekarang teman-teman bisa buka chart gold ya di time frame weekly terlebih dahulu ya. Di sini kita akan mapping area-area krusial di gold yang akan menjadi titik perhatian kita ya. Dan area-area krusial ini akan kita gunakan terus sepanjang segmen analisis gold di channel ini ya teman-teman. Jadi selama area ini belum di break, maka kita akan bisa gunakan terus teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa gambar dulu ya untuk area-areanya di time frame weekly ini. Ini untuk area supply yang paling atas itu ada di kisaran 582.57 sampai 5324.16 teman-teman. Dan area supply di bawahnya lagi ada di kisaran 4464 sampai 4828. Kemudian di bawah ini adalah area demand saat ini dari kisaran 3994.04 sampai 4255.24. Dan untuk area demand kecil di bawahnya ini ada di kisaran 3817.48 sampai 3883.99. Kemudian area demand yang paling bawahnya lagi ada di kisaran 3440 sampai 3195.98. Nah, kalau kita zoom out ya, untuk harga gold saat ini masih bermain di dalam area demand ini ya teman-teman, dan harga gold belum bisa breakout ke bawahnya lagi ya teman-teman. Nah, sekarang kita perhatikan untuk struktur market ya teman-teman di gold ini di time frame weekly ini arahnya masih cenderung bearish ya teman-teman, di mana lower high dan juga lower low ya teman-teman, dan di sini belum terbentuk struktur higher high dan juga higher low ya. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat gold dari sudut pandang weekly, maka kita bisa mencari opsi sell di harga semahal mungkin ya teman-teman. Terutama di dekat lower high terdekat ya teman-teman di kisaran 4370.52 ya. Ini bisa menjadi titik perhatian kita ya kalau nanti harga gold naik mendekati level ini teman-teman. Nah, untuk level lower high terdekat ya di time frame weekly ini sudah saya tandain ya dengan garis horizontal putih-putih warna hitam di level 4380.08 teman-teman. Nah, sekarang kita turun ke time frame daily ya teman-teman. Untuk struktur market di time frame daily ini juga arahnya masih cenderung bearish ya teman-teman, dan belum membentuk struktur market bullish ya. Tapi struktur market bullish di gold ini akan terbentuk ketika high yang ada di sini ya 4198.43 ini di breakout naik ya, maka struktur marketnya bisa menjadi bullish ya. Dan arah trennya secara daily sudah mulai berubah. Tapi untuk saat ini arahnya masih cenderung bearish ya teman-teman di time frame daily. Nah, kemudian kita turun lagi ke time frame H4 ya teman-teman. Di time frame H4 ini saya gambar untuk area supply ya di time frame yang lebih kecil lagi. Ini teman-teman bisa gambar untuk area supply-nya di kisaran 4329.36 sampai 4380.08 ya. Nah, area supply ini juga bertepatan dengan level lower high yang ada di time frame weekly tadi ya teman-teman. Jadi kalau harga gold di kemudian hari naik sampai ke area ini, maka area ini bisa menjadi peluang terbaik untuk teman-teman yang mau cari open posisi sell ya teman-teman. Nah, kemudian saya juga gambar area supply minornya lagi yang di bawahnya lagi yang di kisaran 4139.92 sampai 4208.07. Ini sebenarnya area ini sudah saya gambar dari minggu lalu ya teman-teman, dan kenaikan harga gold kemarin masih direspek di area ini ya teman-teman, dan harga gold mantul sekitar 1000-an pips ya. Dan ini di time frame H4 struktur marketnya sudah mulai membentuk struktur bearish ya teman-teman, dan arahnya mulai turun ya di time frame H4 ini. Maka kalau kita lihat struktur market di time frame H4, kalau harga gold naik kita bisa mencari peluang entry sell ya teman-teman. Kemudian kalau kita turun ke time frame H1, di sini saya menggambar area demand ya. Ini udah dari minggu lalu saya gambar. Ini area demand warna hijau di kisaran 4115.89 sampai 4093.37 ya, dan
harga masih respect ya di area demand ini. Ketika harga turun ke bawah mendekati upper area demand ini harga sempat mantul naik ya 600-an pips. Kemudian ketika harga masuk lagi ke area demand ini, di lower area demandnya harga masih mantul sekitar 352 pips ya. Nah sebenarnya kalau teman-teman mau cari entry buy di area demand ini, teman-teman bisa memanfaatkan peluang entry buy juga dengan stop loss di bawah low terakhir yang ada di sini ya, 491.94 ya. Dan untuk peluang entry buy selanjutnya, kalau harga gold koreksi turun lagi ke bawah, teman-teman bisa mencari peluang entry buy di area demand selanjutnya ini ya, di 435.78 sampai 413.48. Karena kemungkinan besar harga gold bisa mantul di area ini. Dan untuk stop lossnya yang ideal teman-teman bisa tempatin di bawah low terakhir aja ya. Takutnya harga gold turun nanti bikin liquidity dulu ya, atau spike gitu ya, dan ternyata harga mantul di area ini gitu. Jadi sebenarnya stop loss idealnya teman-teman bisa tempatin di bawah low terakhir yang ada di sini ya, di kisaran 3942.49, atau area krusial di time frame weekly tadi yang sudah kita gambar ya, yang warna shape abu-abu gede ini penampakannya di time frame H4. Nah ini juga lower areanya juga bisa menjadi level yang krusial ya teman-teman. Dan selanjutnya area demand di bawahnya lagi yang warna hijau ini di kisaran 3987.73 sampai 3960.72. Ini juga bisa menjadi area yang krusial karena beberapa kali harga gold nggak bisa break di bawah demand area ini ya teman-teman ya. Jadi di sini dia mantul, turun, di sini dia mantul lagi, turun, di sini dia mantul naik lagi. Jadi area demand yang warna hijau paling bawah ini juga cukup krusial. Dan kalau kita lihat di time frame daily ya teman-teman, jadi di area demand yang di time frame weekly tadi ya, atau area krusial ini yang warna shape abu-abu, ini candle daily belum bisa closing ya di bawah dari lower area krusial ini ya teman-teman. Jadi dia cuman spike buntut doang ya, kayak dia cuman bentuk liquidity gitu, kemudian harga mantul naik. Nah kedepannya kalau misalnya teman-teman mau lihat bahwa area krusial ini di breakout turun, minimal untuk closing candle daily ini bisa close di bawah dari lower area krusial ini ya teman-teman, baru bisa kita anggap area ini di breakout ya. Tapi selama ini harga cuma colek-colek doang ya teman-teman di time frame daily. Nah sekarang kalau kita turun ke time frame 15 menit ya, sebetulnya gold sudah membentuk gelombang naik ya, atau struktur market naik, di mana ini low, ini high, ini low, kemudian ini high yang di sini dia di break high ya. Jadi ini sudah membentuk struktur gelombang naik. Nah ketika harga retrace down ke bawah, maka ini adalah peluang entry buy yang sangat menarik ya teman-teman. Cuman momen yang paling menarik di hari ini kayaknya nih udah ketinggalan ya teman-teman, dan harga ini sempat memantul naik di sini ya, sekitar 160-an pips teman-teman. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman nonton video ini dan teman-teman masih mau cari entry buy sekarang, paling enggak stop lossnya teman-teman bisa letakkan di support terakhir atau low terakhir di sini ya teman-teman, di 492.20 ya, di bawah level ini. Dan peluang entry buy selanjutnya sebaiknya teman-teman nunggu harga turun agak bawahan lagi ya teman-teman untuk mencari peluang entry buy. Kalau saya lihat gelombang di time frame weekly seperti ini, ada potensi kalau harga turun ke bawah, ini mungkin harga gold masih bisa memantul naik lagi ya. Biasanya gold itu kalau habis pergerakan turun yang panjang, dia akan sideway dulu ya teman-teman, beberapa lama di range yang lebar, baru nanti dia akan melanjutkan trennya ya, entah itu tren naik atau tren turunnya lagi ya. Cuman kalau kita lihat di time frame weekly ya, ini sebetulnya arahnya masih cenderung turun ya teman-teman di time frame weekly. Tapi kalau entry sell sekarang juga rasanya kurang bijak kalau kita lihat di time frame weekly. Dan untuk peluang entry sell terbaik di time frame weekly tentunya deket-deket dengan lower high yang ada di sini ya teman-teman, di 4380-an ya. Atau lower area supply ya, yang di atasnya lagi ini ya, supply mayor di 4464.09. Ini juga bisa menjadi level untuk peluang entry sell yang sangat menarik ya teman-teman. Jadi kita turun ke time frame daily, nanti kalau harga gold naik ke atas ini bisa menjadi peluang entry sell kita ya, di dekat-dekat level-level ini teman-teman. Ya tentunya kalau teman-teman mau entry, pastikan ada konfirmasi dulu ya teman-teman di time frame H1, paling enggak
Misalnya terbentuk pola-pola kayak bearish engulfing atau bearish pin bar gitu ya, untuk menjadi patokan sinyal entry kita ya teman-teman. Jadi jangan ketika harga lagi candlenya lagi bullish gitu teman-teman langsung tabrak sell ya. Itu agak agresif sih ya, dan berpotensi untuk keseret naik ya biasanya teman-teman kalau misalnya entry sell ketika candlenya masih bullish kenceng kayak gini ya, belum ada tanda-tanda perlawanan dari seller ya. Atau tips satu lagi ya teman-teman, kalau teman-teman mau entry misalnya harga gold naik atau misalnya harga gold turun ya ke bawah sini ke area-area ini, misalnya candlenya lagi bearish kencang, teman-teman jangan langsung tabrak sell ya. Teman-teman sabar dulu, teman-teman bisa intip ke time frame yang lebih kecil, misalnya ke time frame 15 menit ya. Nanti kalau di 15 menit dia sudah membentuk struktur market naik yang tadi sempat kita bahas, nah struktur naik seperti ini, dan ketika harga retrace turun, nah itu baru bisa kita jadikan sinyal entry buy kita ya teman-teman, karena di time frame yang lebih kecil arahnya sudah mulai bullish, kira-kira seperti itu. Nah, karena takutnya apa kalau teman-teman langsung main tabrak buy atau sell aja ketika harga lagi bergerak kenceng ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan juga nih candle naik gold ini ya di time frame 1 jam ya. Ini dia bullish terus ya. Bahkan sampai area resisten dia masih bullish ya teman-teman. Di sini juga belum ada sinyal pembalikan arah, bullish. Dan baru ada sinyal pembalikan arah di sini ya teman-teman. Di sini ada bearish engulfing. Nah, ketika muncul ini teman-teman bisa entry sell di sini ya teman-teman. Ini adalah sinyalnya. Nah, ini kalau kita tandain ya teman-teman di bearish engulfing ini, kalau kita turun ke time frame 15 menit ya. Nah, ini di time frame 15 menit ya teman-teman, ternyata di 15 menit ini belum membentuk struktur market turun ya teman-teman. Tapi mungkin kalau kita turun ke time frame 5 menit, nah kalau kita turun ke time frame 5 menit ini sudah membentuk struktur market turun ya teman-teman. Nah, ini kita bisa gambar, katakanlah ini high-nya di sini, kemudian harga turun ke bawah sini kan, kemudian harga naik ke atas sini ya. Kemudian dari atas ini harga turun lagi ke bawah sini ya teman-teman. Dan dia break low ini ya. Ini artinya sudah membentuk struktur lower high dan di sini juga lower low ya teman-teman. Dan ini adalah struktur market turun. Jadi kalau misalnya sudah terbentuk ini dan ada harga bergerak naik ke atas, ini kemungkinan besar cuman koreksi ya teman-teman. Dan kita bisa mencari entry sell ya. Atau kita bisa konfirmasi lagi di time frame kecil ketika sudah muncul candle bearish seperti ini ya ke bawah. Ini artinya kita bisa sell di sini ya teman-teman. Dengan asumsi bahwa kenaikan harga di time frame H1 ini sudah mulai ada pelemahan loh di time frame yang lebih kecilnya gitu. Jadi gitu ya teman-teman cara menyikapi area buy atau area sell ya teman-teman. Jadi jangan langsung main tabrak aja entry buy atau entry sell di area tersebut. Jadi sebaiknya nunggu validasi atau konfirmasi ya teman-teman di time frame yang lebih kecil. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai di sini dulu aja ya untuk video mapping dan analisa gold untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sharingkan di sini bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di gold ini. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye bye guys. Thank you.